Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Padepokan Angkring, Padepokannya Gus Atung Sewulan. Hari ini saya ditemani kawan saya. Beliau akan menceritakan pengalaman mistisnya atau pengalaman horor ketika napak tilas di berbagai tempat. Langsung saja kita perkenalkan, ini sahabat saya, namanya Mas Agus. Ini dulu adik kelas saya ketika sekolah di Pagotan. Ini yang mau diceritakan ini kisah yang ada di mana, Mas? Nah, kebetulan pada saat itu saya dengan teman saya mau berjalan ke tempat wisata sebenarnya di daerah Purwantoro di Pegunungan Cumbri. Oh, di Bukit Cumbri. Ya, Bukit Cumbri. Nggih. Tepatnya di Bukit Cumbri. Tapi saya dengan teman saya saat itu yang tujuannya yang paling basic adalah ke Sampung pada saat itu. Mau ke Sampung? Ya, ke Sampung dulu baru ke Cumbri. Oh, begitu. Karena di Sampung itu kan ada petilasan juga. Petilasannya sinten? Kalau petilasannya apa enggak tahu, cuma di situ ada sebuah batu yang bertulisan aksara Jawa kuno pada saat itu. Oh, jadi nah, kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Cumbri. Jadi ini perjalanan antara Sampung sampai ke Bukit Cumbri. Bukit Cumbri. Masnya ini sukanya kan napak tilas atau mengulik sejarah-sejarah di masa lampau. Ya. Oke, silakan diceritakan dari awal seperti apa, Mas? Nah, pada saat itu setelah kita dari Sampung, kita tanya-tanya ke warga sekitar di daerah Sampung itu. Di atas bukit itu kan ada sebuah petilasan juga yang kayak umum menyebutnya itu Gedong Giyono pada saat itu. Nah, kita kan penasaran. Yeah. Nah, tanya-tanya lah ke arah Cumbri ya, Bu, Pak. Iya, Mas, ke arah Cumbri ke situ. Ini naik aja terus. Ada pegunungan itu sama lihat, ini zaman ketemu Cumbri. Jadi kita lewatnya jalan tikus, bukan jalur utama. Bukan jalur utama. Kalau lewatnya kan Purwantoro itu. Nggih. Ke belok utara. Nah, kita lewatnya jalan tikus dari Sampung naik ke Bukit Cumbri. Nah, pada di saat di situ juga kita ngobrol lama dengan warga itu. Kita pada saat itu juga cuma saya ditemani dua teman saya. Nah, di tujuannya itu kan ke Bukit Cumbri. Nah, di sana kok ada petilasan itu. Akhirnya kita tanya-tanya, sebenarnya itu petilasan apa? Ya semacam makam tapi di atas gunung. Kalau mungkin kita nyebutnya gunung, tapi kalau di daerah sana ya bukit. Cuma makamnya itu di atas pegunungan yang paling ujung. Kita tanya-tanya, ya ternyata di situ ada suatu tempat di atas gunung itu diberi nama Gedung Yono pada saat itu. Gedung Yono. Ya, Gedung Yono pada saat itu. Gedung Yono. Ya, Gedung Yono. Itu sampean dengan sendiri apa bersama teman? Pada saat itu pertama itu dengan dua teman saya, tapi salah satunya diceritakan saat ini dengan dua teman saya toh. Teman saya yang rumahnya Ponorogo, dia juga senang napak tilas juga. Nah, di tengah perjalanan di jarak sekitar 4 kilo dari Cumbri. Jadi jarak antara Gunungan Sampung itu ke Cumbri itu kan melewati naik gunung kayak jalan setapak itu. Ya agak lumayan curam jalannya. Kan bukit-bukit itu. Ya, bukit-bukit. Tapi di situ kan ada keuntungan. Keuntungannya apa? Bisa melihat pemandangan. Keuntungannya itu bisa melihat apa yang dianugerahkan dari Yang Kuasa gitu. Nah, di tengah perjalanan kita berhenti untuk mencari spot foto. Di tengah perjalanan antara Bukit Cumbri dan Sampung. Kalau petilasan itu di sampingnya Bukit Cumbri itu. Kalau kita nyampe Cumbri berarti ke petilasannya itu nggak lama. Paling 10 menit sudah nyampe. Petilasannya itu lokasinya di sebelahnya, bukit sebelahnya Cumbri. Iya, bukit sebelahnya Cumbri. Nah, maksimal
setengah jam lah kalau lihat peta itu. Kalau misalnya tanya warga ya cepat, nggak lama kalau belasan. Nah, di tengah perjalanan antara Sampung dengan Jumbri itu kita kan mencari spot foto-foto. Yeah. Selain kita kan ya senang petualang ya, maksudnya petualang itu mencari spot yang indah, ya barangkali bisa apa? Ibaratnya mencari obat, mencari keindahan alam lah. Gitu. Nah di saat di tengah-tengah antara Sampung dengan Bukit Jumbri itu kita kan berhenti di bukit, tapi enggak bukit gamping sebenarnya, itu enggak tinggi, cuma di situ ada, kalau kita nyebutnya titik pencu. Titik pencu itu titik yang paling ujung di tengah-tengah antara Jumbri dengan Sampung itu. Nah, kita melihat seperti pemandangan sangat bagus ya, daerah Kota Ponorogo dan sebagainya itu kan kelihatan. Nah kita keliling nyari spot foto keliling. Nah terus ke arah petilasan yang disebutkan warga tadi, itu di atasnya itu ada semacam kayak gua. Gua asli gua apa asli gua? Asli gua, tapi di situ kan ada celahnya, ada ruangnya, ada rongga masuk gua. Nah, masuk gua itu kan sangat tinggi, maksudnya goanya itu di atas gunung, maksudnya dalam artian itu yang paling tinggi. Oh, goanya jadi datar. Ini ada pintu masuk Nah, kita kan sambil foto-foto ini, sambil foto-foto juga merekam video. Nah, pada saat itu saya dengan teman saya itu terkejut. Terkejutnya gini, kok ada orang penampakan tuh tinggi besar. Besarnya itu sampai di ujung paling atas mulut gua. Padahal itu kalau diukur dengan orang sekarang ya 3 orang tingginya itu. Berarti sekitar 5 meteran. Nah ya, dasarnya itu hitam tinggi. Itu jalan dari gua keluar, masuk. Wirawiri berarti? Iya, sampai 3 kali itu duduk di ujung tebing mulut gua. Itu sampean perhatikan dari jauh Mas ya? Dari jauh, jarak sekitar 5 kiloan, kalau nggak 4 kilo, kurang lebih sekitar itu. Kan masih jauh ke arah situ. Ya. Kita berhenti di tengah hutan. Itu yang melihat sampean sendiri apa? Ya saya cuma sama dengan 2 teman saya. Berarti temannya sampean juga melihat? Juga melihat. Kan pas saya ambil spot foto, saya tiba-tiba saya cablek. Saya cablek itu. Iya, digeblek. Nah, geblek teman saya. Sudah itu apa itu kan gitu. Dia juga bisa melihat. Oh ya itu apa? Panggil saya kan Mbah itu. Apa itu Mbah? Biasa teman kan yang ambilnya. Kemungkinan kalau nggak diceblek itu nggak nampak dia. Ya soalnya dia kan juga ambil foto di sebelah sana gitu. Oh gitu. Terus saya cablek gini, dia lihat. Jadi juga ada sosok hitam tinggi besar. Laki-laki perempuan kayaknya. Kalau spesifik wajahnya itu nggak kelihatan, cuma hitam, mondar-mandir, masuk, keluar, masuk. 3 kali dia duduk. Setelah dia menoleh, tahu saya melihat itu, dia langsung masuk, udah nggak keluar lagi. Masuk ke gua? Masuk ke gua. Ya pengalaman pada saat itu ya, di tengah perjalanan seperti itu. Iya. Terus teman saya sampai kaget, itu apa tadi ya? Ya saya juga nggak tahu, masa kalau orang kok setinggi itu. Kalau di atas gunung lewatnya mana kan itu. Terus pada saat itu ada orang yang lewat cari rumput. Terus saya tanya, saya berhentikan, saya tanya, Pak mau tanya ke Jumbri mana ya Pak ya? Oh itu sini aja Mas, lurus. Sebenarnya kan jalannya sudah benar, cuma kita pernah nanya. Terus akhirnya saya tanya juga yang daerah yang tadi yang mulut gua itu. Terus saya tanya kok, Pak kalau itu arahnya kemana ya Pak? Oh itu ke Gunung Giono Mas, Gunung Giono. Petilasan juga di situ. Sampai kalau ketemu Jumbri juga nanti ketemu itu kan itu. Oh, berarti gua itu arah ke Gedung Yono. Iya, Gedung Yono. Nah, kita lanjutkan perjalanan terus tanya lagi. Dari sini berapa jam kira-kira Pak? Kalau dari sini mungkin kurang lebih 1 jam Mas. Nanti sampai ketemu Bukit Jumbri, sampai ke Jumbri dulu. Habis itu tanya ke warga, tanya ke Gedung Yono. Tadi oh, nggih, matur suwun. Jadi kalau misalkan kita bisa ketemu Bukit Jumbri ke Gedung Yono itu nggak lama. Itu juga petilasan sudah umum. Misalnya kalau ini sudah mengetahui tempat petilasan. Berarti sampean ke Jumbri dulu, baru ke Gedung Yono. Nah, ketika perjalanan menuju Gedung Yono itu sampean melewati gua enggak?
Nah setelah kita sampai ke Jumbri, kita tanya lagi ke warga. Saya tadi di tengah perjalanan ketemu sama orang cari rumput, orang Ponorogo tapi Bu. Itu kan perbatasan. Iya, perbatasan Wonogiri. Perbatasan Purwantoro sama Ponorogo. Terus saya tanya kok melihat ada itu tadi, saya penasaran. Iya. Akhirnya ke Gedung Giono itu lewat mana? Lewat sini aja Mas. Jadi nanti ketemu sumber terus naik, nanti ketemu gua, ketemu gunung itu. Sudah sampai kita berjalan, di tengah jalan kita juga menemukan sebuah batu purbakala juga, tapi cuma ambil spot itu toh. Habis itu terus lanjutkan perjalanan ke Giono. Setelah sampai di rumah Juru Kunci, kita diantar ke Gedung Giono, diantar kita. Diantar. Diberitahu ternyata apa yang kita lihat itu memang di sekitar Gedung Giono itu memang ada gua. Tapi nggak di situ, maksudnya turun ke lembah lagi terus baru naik. Tapi berhubung waktunya sudah agak mepet, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke Jumbri. Bukan, ke rumahnya Juru Kunci. Oh, berarti kita nggak nyampe ke guanya? Belum sampai sekarang belum. Cuma saya penasaran kok ada makhluk sebesar itu. Nah, ternyata itu memang ada guanya di sekitar itu. Di daerah Gedung Giono itu. Terus sampean sudah nyampe ke Gedung Giono itu? Sudah masuk. Itu seperti apa lokasinya? Kalau areanya itu sebenarnya petilasan makam. Makam apa petilasan? Ya, petilasan makam. Dalam artian banyak makam di situ, cuma di atas gunung gitu. Ada ritual-ritual enggak di situ? Pada saat itu kita kesananya siang. Iya. Cuma di situ ada juga yang berteduh di situ, katanya di situ sudah seminggu. Pada saat itu saya tanya orang Kediri. Katanya. Oke, terkait batu tadi ya Mas, yang sampean temukan tadi itu oleh warga itu diuri-uri apa enggak batu ini? Kayaknya dibiarkan. Iya. Kadang-kadang kan disakralkan, dikasih kembang, dikasih. Itu di pinggir jalan enggak terurus sudah. Kalau menurut sampean, kalau melihat yang seperti itu, misalnya ini petilasan ya. Iya. Terus ada batu atau apalah dikasih dupo, dikasih kembang, itu bagaimana? Kalau misalkan aja yang mengasih itu juga tidak apa-apa, cuma tujuannya kan untuk apa dan mau dibawa kemana? Maksudnya kita mengasih katakanlah sesasi seperti itu untuk apa? Untuk apa dan yang disesasikan ini untuk siapa kan itu maksudnya? Iya, saya tak pikir ya seperti itu. Mereka itu memberikan sesajen itu apa? Atau untuk mungkin di pikiran dia ada penunggunya atau bagaimana? Kalau kita kan memang ini pengalaman jejak-jejak pada saat itu kan menapak tilas jejak kerajaan pada saat lalu. Nah, di saat mereka singgah, mereka kan tidak serta-merta misalkan saat ini kan buat gubuk seperti ini. Nah, pada zaman batu dulu kan nggak mungkin menggunakan bambu, kan cepat rusak. Akhirnya beliau itu membuat batu. Nah, batu itu ya dibuat lumpang, dibuat semacam kotak itu. Kalau misal dalam arti diambil kebakarannya juga semacam lingga atau mungkin yoni atau mungkin lumpang. Nah, itu kan juga ada maknanya sendiri. Misalkan batu yoni, lingga itu kan juga ada maknanya. Nah, kalau memang dulu itu disembah, nah sembahnya itu juga untuk apa? Itu kan juga ada dalam artian ada aturannya, ada syariatnya lah kalau di Islam itu. Cuma kalau zaman sekarang ya kita berusaha untuk mengedukasi kalau ini masyarakat. Iya, sebenarnya benda ini ada di sini dibuat untuk alat dulunya itu. Untuk alat apa ya? Kalau bendanya itu memang untuk ibaratnya dibuat tempat ibadah ya berarti untuk ibadah. Kalau alatnya untuk lumpang ya nggak harus dikasih sajen. Ya, kita terputus sejarah itu di saat ada penjajahan masuk. Jadi kayak empu-empu itu tidak sempat mengedukasi ke murid-muridnya pada saat itu. Terputus karena ada penjajahan masuk. Akhirnya
nggak ada edukasi tentang pelajaran pada saat dulu. Akhirnya katakanlah yang kalayak umum sekarang sejarah itu terputus selama 350 tahun. Apakah benar itu terputus 350 tahun? Sebenarnya kan enggak. Cuma kita pada saat itu mungkin edukasinya lewat underground katakan gitu, buat orang per orang, enggak turun temurun ya, gitu. Enggak harus. Jadi intinya kita edukasi bahwa itu hanya kita melihat dari apa ya, melestarikan sejarah ya, budaya, melestarikan adat istiadat. Adat ya. Jangan sampai hal-hal seperti itu disembah-sembah kan. Ya, kita juga kan jangan sewu ya, Mas, dalam artian bukan menggurui, dalam artian kalau ini memang benda purbakala tidak harus untuk disembah dan sebagainya. Disembah, diwai sesajen seperti itu ya. Kalau dulu memang sebelum zaman Islam apa-apa itu kan dikiaskan, digambarkan. Nah, berhubung nenek moyang kita itu belum mengenal tulisan pada zaman batu dulu, beliau itu menggambarkan lingga yoni itu ibaratnya sebenarnya kan kesuburan. Katakanlah yoni itu ibaratnya sebagai seorang ibu, lingga itu seorang bapak. Kalau misalkan lingga dan yoni itu disatukan, kan di yoni itu kan ada ceratnya. Nah, menurut asumsi beliau, leluhur kita itu saat ini dipasangkan, dinikahkan, dalam artian kita kan menitiskan katakanlah turunan. Oh, sebelumnya Mas, tolong jelaskan dulu yoni itu apa Mas, biar ben podo paham. Yoni itu sebuah batu kotak di bawah, yang kebanyakan di pedalaman itu kotak itu bulat. Nah, ada ceratannya. Biasanya duwe sajen itu ya? Ya, biasanya kan kalau sekarang dikasih sajen aja apa itu kan. Oke. Lanjut. Terus kembali lagi ke Gedung Yono, setelah kita dari Gedung Yono kita kan turun. Dipindahkan katakanlah dijak ngobrol-ngobrol sama yang juru kunci tadi. Ya kita juga tak tahu, wong kita ini kan hanya anak dulan ya, kan bocah dulan. Kok serepotnya gitu sama juru kunci itu. Repotnya itu ya mungkin berhubung kita katakanlah silaturahim ya niatnya. Ya mungkin di situ juga keluar ada, ya mungkin kopi, ada makanan dan sebagainya. Itu kok repot kan itu. Biasanya wong gunung ngono iki Mas. Gitu kok. Iya. Tiga kita sebenarnya cerita. Beliaunya itu cerita banyak tentang masalah Gedung Yono itu. Selain itu petilasan Mas juga dikelilingi pegunungan kecil-kecil, namanya Gunung Suryo. Terus ini ada Gua Wisnu, ada apa lagi? Diceritakan banyak di situ. Kalau diobrolkan mungkin sampai besok ini nggak selesai. Iya. Cuma kalau untuk mistisnya memang di situ di Gedung Yono itu kan memang terkenal dengan apa yang meminta di situ memang terkabul. Katanya. Tapi pembuktian di situ kita kan sebagai orang Muslim ya, dalam artian kita juga di situ berumah ada makam, entah tokohnya siapa kita kan nggak tahu. Gurunya pun juga saat itu tokohnya siapa Pak? Ya yang Gunung Sari. Berarti juga nggak tahu. Juga nggak tahu namanya siapa, ya kan belum tahu pada saat itu lah. Ya kita yang Muslim mengajarkan Fatihah lah, kata berziarah lah situ. Gedung makam kan berziarah. Nah pada saat itu teman saya yang itu kan ada masalah dengan katakanlah tanda kutip ceweknya lah. Iya. Nah, setelah keluar dari situ lama nggak ngubungi, akhirnya dia ngubungi. Jadi istilahnya sampean ingin menggambarkan barokah setelah di situ. Nah gitu. Cuma emang terbukti. Tapi di saat itu kan kita tidak meminta hal yang di luar kemampuan kita gitu maksudnya. Itu kan hanya ziarah, kirim doa, Fatihah gitu kan. Iya. Tapi kalau yang tanya di situ ya kebanyakan mencari katakanlah pesugihan dan sebagainya gitu, ada kutip kan gitu. Sebenarnya kalau kita ke petilasan itu kebanyakan memang katanya nyari pesugihan. Ya kita kembalikan doanya aja, yang moga-moga sugih tenan. Amin. Jadi ya tinggal niatnya, yang penting kita ke sana niatnya ziarah, hanya kirim doa, wasilah kan sekedar tawasul lah.
Oke, seperti itu. Insya Allah kita sambung di lain waktu. Demikian kisah kali ini, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada baiknya silahkan diambil, kalau ada buruknya silahkan dibuang. Jangan lupa subscribe, karena subscribe-mu sedekahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.